Udah seneng bisa beli produk Nuskin, tapi kok setelah pakai kok jadi jerawatan ya? Ada yang punya masalah seperti ini atau sedang mengalami masalah seperti ini? Teman-teman, yuk kita cari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sedang mengalami masalah jerawatan setelah memakai atau menggunakan produk Nuskin? Pernah mengalaminya atau bahkan saat ini sedang mengalaminya ya? Yuk teman-teman, ini adalah video buat kalian semua. Saya ingin memberikan penjelasan, semoga ini bisa membantu teman-teman. Saksikan sampai akhir ya. Oke teman-teman, jadi waktu saya pun pertama kali menggunakan produk Nuskin, yaitu dengan alat galvanis spa wajah, itu saya juga mengalami hal yang sama. Saya muncul beberapa jerawat di daerah dagu teman-teman ya, yang sebelumnya tidak ada seperti itu. Sebelumnya memang saya mengalami masalah jerawat sebelumnya, tapi kemudian sudah mereda gitu ya. Dan saya menggunakan krim racikan memang waktu itu dari dokter, tapi kemudian karena saya setelah menikah hamil, saya tidak menggunakannya lagi lama, kurang lebih hampir setelah 3 tahun. Nggak ada perawatan apa-apa, cuma sabun cuci muka doang, dan baru kemudian menggunakan lagi perawatan Nuskin ini dengan galvanik spa wajah. Dan itu pun yang saya alami teman-teman, dan ternyata beruntungnya waktu itu saya melakukan konsultasi dengan orang yang memperkenalkan saya alat galvanik spa wajah ini, dan terselesaikanlah masalahnya, dan saya suka banget, saya rutin menggunakannya sampai saat ini, dan saya suka banget dengan hasilnya. Waktu itu teman-teman, saya tetap terus memakainya karena waktu itu saya sudah mempelajarinya kan ya. Saya tahu Nuskin ini sudah ada di 53 negara. Well, dan alat galvanik spa ini juga sudah digunakan begitu banyak orang di berbagai negara, dan sudah bertahun-tahun gitu ya. Dan sampai saat ini sudah berapa tahun teman-teman? Sudah kayaknya sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Dan kalau misalnya sebuah produk bisa diterima di 53 negara sudah sampai 10 tahun gitu ya, itu kemungkinan besar pasti produknya baik ya kan. Jadi bukan berarti produk itu yang menyebabkan kulit kita jerawatan. Mungkin memang ada masalah dengan kulit kita ya teman-teman ya, karena setiap orang itu kulitnya berbeda kan ya. Jadi kalau misalnya dengan sekian banyak orang itu berhasil gitu, kenapa dengan saya tidak? Nah itu makanya saya mencari tahunya, dan sudah saya temukan, saya melakukannya, dan saya sampai saat ini senang menggunakan dengan produk-produk Nuskin, terutama dengan galvanik spa wajah. So teman-teman, setelah menggunakannya rutin per hari ini, kurang lebih sudah mau 7 tahun ya, udah 6 tahun lebih gitu ya. Saya banyak juga menangani beberapa klien, customer gitu teman-teman. Jadi saya mau share kepada teman-teman semua apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Beberapa hal yang bisa menyebabkan. Pertama, itu biasanya ada riwayat penggunaan skincare sebelumnya yang tidak baik atau punya kandungan-kandungan yang tidak baik untuk kulit, seperti merkuri, hidroquinone, dan lain-lain sebagainya itu teman-teman ya. Terutama kalau misalnya teman-teman menggunakan krim yang hanya dibeli di online, yang tidak jelas ingredientnya apa aja gitu ya. Nah itu mesti hati-hati ya. Jadi kadang sebagian besar itu ada punya riwayat penggunaan skincare yang seperti itu teman-teman. Jadi begitu dilepas gitu ya, dan kemudian misalnya menggunakan galvanik spa wajah gitu atau produk Nuskin lainnya, nah itu seperti kayak timbul jerawatnya banyak gitu teman-teman di awal ya. Tapi setelah yang saya temukan, setelah ditangani dengan baik, malah itu galvanik spa wajah memberikan seperti detox gitu ya teman-temannya, untuk kulit kita supaya mengeluarkan apa yang kotor di bawahnya gitu ya, yang tidak baik tersimpan gitu juga teman-teman. Dan memang awalnya jadi jerawatan, tapi setelah di treat dengan baik itu akan menghasilkan kulit yang lebih sehat dan jerawatnya nggak muncul lagi ya. Nah kemudian yang kedua, memang di dalam kulit kita itu banyak terdapat bakteri. Nah ini teman-teman sebenarnya bisa kita cek kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan kulit dengan alat. Kalau di kantor Nuskin itu ada alat namanya Visia. Biasanya sih di klinik-klinik kecantikan juga ada banyak ya teman-teman ya. Itu cuman memang alatnya
ya memang wajah tuh harus ditempel seperti itu dan dilihat itu ada berapa banyak kandungan bakteri di bawah kulit kita. Nah, biasanya itu kalau teman-teman yang pada saat menggunakan kemudian timbul jerawat, memang itu banyak kandungan bakteri di bawahnya. Jadi cara kulit untuk mengeluarkan si galvanik spa wajah terutama ya teman-teman ya, itu kan memang membantu juga untuk mengeluarkan segala macam kotoran yang di bawah kulit kita yang bahkan nggak bisa dikeluarin oleh Lumi Spa gitu ya. Dan itu bisa kalau misalnya memang banyak bakteri di bawah kulit kita, nah itu biasanya memang akan jadi jerawat, tapi kalau misalnya pun disimpan juga kan nggak akan baik ya. Jadi dan mungkin akan timbul di kemudian hari itu nggak juga dengan galvanic spa gitu teman-teman. Jadi memang lebih baik di treat, dirawat gitu ya, dikonsultasikan gitu dengan sponsor Nuskin kamu teman-teman. Nah itu akan menghasilkan wajah kulit yang lebih sehat ya. Jadi biasanya itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, cara penggunaan yang salah. Nah, ada misalkan teman-teman yang mungkin hanya membelinya ini tidak dari distributor resmi, mungkin hanya membelinya di online, tidak ada tempat konsultasi, cara penggunaannya tidak baik, misalnya terlalu ditekan, atau gelnya tidak dibilas, atau gelnya terlalu sedikit. Nah, itu kadang-kadang bisa menyebabkan masalah juga setelah penggunaan, ya. Makanya teman-teman sangat penting untuk teman-teman semua membeli produk-produk Nuskin ini dari distributor yang resmi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan konsultasi sebelum membeli produk Nuskin, mana yang sesuai dengan jenis kulit kamu dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Itu harusnya dibimbing oleh orang yang mensponsori kamu untuk membeli produk-produk ini ya. Kalau misalnya teman-teman membeli dari distributor yang resmi, menjadi member yang resmi, tidak dengan sponsor yang langsung pun, teman-teman bisa bertanya langsung kepada Nuskinnya, karena di Nuskin itu ada beauty consultant-nya. Ya, teman-teman bisa berkonsultasi dengan mereka juga. Jadi itu hak sebagai member Nuskin. Oke? Nah, kemudian yang keempat, pemilihan skincare yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Jadi banyak teman-teman yang sering saya temukan itu orang ikut-ikut teman aja. Jadi misalnya, oh si dia pakai cleanser 180 tuh bagus, katanya kulitnya bagus, dicoba pakai, tapi ternyata kulit dia adalah kulit jenis yang berbeda dengan yang temannya. Alhasil dia kulitnya menjadi beruntusan seperti itu ya, which is sebenarnya dia itu nggak cocok dengan cleanser 180 karena jenisnya itu berbeda gitu teman-teman. Nah seperti itulah, jadi makanya yang saya bilang sangat penting untuk teman-teman berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membeli produk Nuskin gitu teman-teman ya. Kalau galvanic spa wajah memang itu untuk semua jenis kulit bisa. Tapi alangkah baiknya teman-teman berkonsultasi, jadi teman-teman tahu nih cara pakainya gimana yang benar, mana yang harus dipakai duluan, bagaimana caranya gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Teman-teman harus pelajari dan ikuti apa yang sudah disarankan oleh sponsor teman-teman ya. Dan kemudian yang kelima adalah kulit kita memang terlalu dehidrasi atau kekurangan kadar air. Jadi memang rata-rata penduduk Indonesia terutama yang di iklim tropis gitu teman-temannya itu kulitnya itu dehidrasi alias kekurangan kadar air. Jadi kalau yang kulit dehidrasi pun itu biasanya akan lebih mudah bermasalah teman-teman ya. Nah makanya itu penting banget untuk teman-teman rajin menggunakan seperti Napcha Moisture Mist itu ya, yang sangat bantu untuk menghidrasi kulit teman-teman ya. Dan itu teman-teman bisa tanyakan, konsultasikan pada orang yang mensponsori teman-teman semua ya. Oke, nah tadi sudah tahu ya ada 5 kurang lebih penyebab biasanya yang ini juga yang saya temukan berdasarkan pengalaman saya, apa yang menyebabkan timbulnya masalah setelah penggunaan produk Nuskin gitu teman-teman ya. Dan mungkin ini nggak berlaku hanya untuk produk Nuskin aja ya, mungkin kalau ada produk di luar sana yang pasti teman-teman harus konsultasikan juga. Dan kemudian teman-teman gimana cara mencegahnya atau solusinya gimana ya. Tadi kan kita udah tahu kurang lebih penyebabnya. Nah cara mencegahnya pertama yang tadi saya bilang, belilah dari distributor resmi ya. Jangan, sebaiknya teman-teman tidak membeli hanya beli putus gitu ya. Jadi misalnya beli toko online udah beli terus langsung pakai, itu teman-teman gak ada konsultasinya, gak ada gak ada garansinya. Kalau misalnya tidak apa-apa dengan produk, teman-teman tuh rugi banget ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah membeli meskipun harganya lebih murah mungkin dibandingkan yang dari distributor dari harga resminya, tapi teman-teman tidak mendapatkan manfaat yang semestinya, bahkan ya duit itu bisa hilang gitu ya. Jadi belilah dari distributor resmi dan teman-teman pastikan juga sudah menjadi member Nuskin ya.
Yang kemudian yang kedua tadi, jangan ikut-ikutan teman untuk membeli misalnya, oh di si dia ini cocok jadi beli gitu ya, terutama kalau skincare gitu ya, karena kalau skincare biasanya teman-teman harus personalize gitu ya, jadi disesuaikan dengan jenis kulit kita. Setiap orang itu punya jenis kulit yang berbeda, saudara pun punya jenis kulit yang berbeda gitu ya. Bahkan kalau misalnya oh dia sama-sama kombinasi gitu ya, saya juga kombinasi, bahkan mungkin itu juga ada sesuatu yang berbeda, dia mungkin aja dehidrasi kulitnya, saya enggak gitu ya. Jadi itulah pentingnya untuk sekali lagi konsultasi terlebih dahulu ya. Yang kemudian yang ketiga, teman-teman harus pelajari. Biasanya kalau ketika teman-teman membeli produk ini dengan oleh sponsornya, teman-teman mungkin akan diajak untuk mengikuti acara training produk, atau misalnya acara menggunakan produk bersama. Itu teman-teman sebaiknya ikuti supaya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat maksimal dari produk-produk ini. Karena saya sendiri udah ngerasainnya teman-teman, udah 6 tahun ini dan saya happy banget dengan produk-produknya semua, banyak sekali manfaat yang saya rasakan untuk kesehatan kulit saya ya. Memang teman-teman selama kita menggunakan produk skin tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nih dalam perjalanannya udah oke gitu ya, dan kemudian kita misalnya pada suatu waktu kita jerawatan gitu ya, bisa aja mungkin ya karena masalah hormonal. Saya pun masih seperti itu, jadi kalau ketika hormonalnya itu lagi kacau ya udah jerawatan gitu. Tapi teman-teman ya, jerawat boleh timbul jerawat, tapi daerah kulit sekitarnya itu tetap baik gitu, jadi tetap cerah, tidak kusam gitu ya, karena yang memang dirawat gitu ya teman-teman. Jadi ketika jerawat hormonal muncul pun kita udah tahu cara menanganinya ya, jadi itu yang penting ya. Oke teman-teman, terakhir saya mau memberikan tips nih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya setelah menggunakan produk Nuskin. Pertama, teman-teman ketika mau beralih ke produk Nuskin itu harus tapering off dengan sangat perlahan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan produk skincare yang lama sebelumnya ya, mau beralih ke produk Nuskin itu harus tapering off-nya memang benar-benar perlahan gitu. Jadi mulai dengan kurangin jumlah pemakaiannya, kurangin jumlah gitu ya. Jadi misalnya kalau sebelumnya krimnya segini, pakainya mungkin dipertipis gitu ya, kemudian diperjarang sampai benar-benar habis. Kemudian teman-teman bisa biarkan dulu selama 2 minggu gitu ya untuk kulit itu kembali ke awal gitu teman-temannya kondisinya. Dan tapi selama proses peralihan itu teman-teman boleh banget gunakan Galvanic Spa Wajah, itu akan sangat membantu peralihannya teman-teman ya. Yang kemudian yang kedua, pada saat menggunakan produk Nuskin pun itu secara perlahan. Nah ini makanya nanti akan diajarkan biasanya sama kalaupun dengan saya itu biasanya saya ajarkan gimana caranya untuk memulai, apa yang harus dipakai duluan, bagaimana caranya, frekuensinya, seperti itu ya. Jadi mulailah secara perlahan. Jadi mungkin nggak langsung kalau ada yang produk digunakan setiap hari, nggak langsung mungkin teman-teman gunakan setiap hari, tapi mungkin seminggu sekali, seminggu 1-2 kali, bertahap kulit itu menyesuaikan diri gitu teman-teman ya. Itu biasanya lebih baik. Nah kemudian yang ketiga, teman-teman pastikan kulitnya itu hidrasi. Jadi biasanya saya sering menyarankan teman-teman yang baru menggunakan terutama produk-produk beauty gadget gitu ya, ataupun skincare gitu ya. Jadi kalau memang yang baru pertama kali menggunakan, coba hidrasi kulitmu dulu dengan napca gitu ya, dipakai masker napca selama 2-3 hari berturut-turut. Itu biasanya akan lebih nyaman untuk kulit ketika kita memulai perawatan dengan beauty gadgetnya Nuskin teman-teman ya. Dan kemudian yang keempat, teman-teman pastikan sebelum menggunakan produk-produk Nuskin, teman-teman bikin foto before-nya ya. Kalau misalnya teman-teman bisa cek Visia itu lebih baik lagi, tapi misalnya sekarang karena pandemi ini agak lebih susah ya. Tapi setidaknya teman-teman bikin foto before. Kalau Visia itu kan akan lebih terlihat juga tuh yang di dalam kulit kita tuh lebih jelas ya. Tapi kalau nggak bisa ya wes, teman-teman boleh bikin foto before. Jadi teman-teman bisa foto secara berkala ketika sudah mulai menggunakan produk Nuskin secara rutin, dan teman-teman akan melihat perkembangannya ya. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk-produk Nuskin yang teman-teman sudah beli dan gunakan ya. Oke, stay safe, stay healthy semuanya. Bye.